Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata pelajaran PJOK kelas 8 SMP Negeri 1 Adimulyo. Kali ini Pak Guru akan membacakan atau memberikan materi tentang kebugaran jasmani. Nanti kalian simak materi demi materi berikut ini. Ya, baik. Materi kali ini yaitu kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Adapun klasifikasi kebugaran jasmani menurut organisasi kesehatan di seluruh dunia diartikan sebagai yaitu sehat adalah terbebasnya tubuh baik fisik maupun mental dari segala penyakit. Sedangkan bugar adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal. Jadi, hakikat kebugaran jasmani adalah hal yang berhak diperlukan oleh tubuh untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Misalnya, ketika kita mengantuk, maka mata berhak untuk istirahat sejenak. 3 hal dalam kebugaran jasmani, yaitu yang pertama fisik. Fisik itu berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Yang kedua ada fungsi organ, yaitu berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau pernafasan. Yang ketiga ada respon otot. Respon otot berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tergantung sifat tantangan fisik yang dihadapi. Unsur-unsur kebugaran jasmani meliputi yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Bentuk latihan kekuatan yaitu diantaranya squat jump untuk melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Kemudian ada push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Yang ketiga ada sit up. Sit up itu melatih kekuatan otot perut. Yang selanjutnya ada angkat beban. Angkat beban itu melatih kekuatan otot lengan. Yang terakhir bisa back up. Back up itu melatih kekuatan otot perut. Yang kedua daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihan daya tahan yang memanfaatkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu yang pertama ada lari 2,4 km, yang kedua ada lari 12 menit, yang ketiga ada lari multi stake, yang keempat ada lari naik turun bukit, yang ketiga ada daya otot atau muscular power. Daya otot disebut juga daya ledak otot atau explosive power. Adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum
yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contoh latihan yang digunakan antara lain vertical jump untuk melatih daya ledak otot tungkai. Yang kedua ada front jump untuk melatih kemampuan otot betis, dan side jump melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Yang keempat ada kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan antara lain lari 50 sampai 200 meter. Yang kelima ada daya lentur atau flexibility. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contohnya, latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan renang. Yang keenam ada kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh, seperti dari depan ke belakang, atau dari kiri ke kanan, atau dari kemampuan seseorang untuk mengubah gerakan dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya sepak bola, bulu tangkis. Kemudian bentuk latihan kebugaran jasmani dengan lari zigzag dan naik turun anak tangga. Yang ketujuh ada koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam bentuk gerakan tunggal secara efektif. Bentuk latihannya yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. Yang kedelapan ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan seperti sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Yang kesembilan ada ketepatan atau accuracy. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Contoh permainan olahraga bowling, memanah adalah salah satu latihan untuk melatih ketepatan, yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Yang ke-10 ada reaksi atau reaction. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar tangkap bola. Kemudian ada manfaat kebugaran jasmani. Ada beberapa macam manfaat kebugaran jasmani diantaranya. Yang pertama yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang tepat. Yang kelima, mengurangi resiko obesitas atau kegendutan. Yang keenam, mencegah penyakit jantung.
Yang ketujuh, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedelapan, mengatasi depresi. Yang kesembilan, meningkatkan energi. Yang kesepuluh, terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Yang terakhir ada fungsi dan tujuan utama latihan kebugaran jasmani. Apa itu fungsi dan tujuan untuk melakukan latihan kebugaran jasmani? Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, meningkatkan kelentukan persendian. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan. Yang keempat, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Yang kelima, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, itu tadi penjelasan tentang materi kebugaran jasmani yang bisa dapat Pak Guru sampaikan. Untuk selanjutnya, kalian lebih aktif untuk memantau atau mengunjungi Google Classroom. Di sana ada materi-materi yang tersedia dan juga tugas-tugas yang dapat kalian kerjakan untuk menambah nilai kalian. Sekian dari Pak Guru, sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.